Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Yasmin, berasal dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 9 Padang. Jurnal penutup atau closing entries journal adalah jurnal yang berfungsi untuk menutup akun-akun nominal atau mengenalkan akun-akun tersebut. Yang termasuk dari akun-akun nominal tersebut ada 4, yaitu pendapatan, beban, prive, dan juga ikhtisar laba rugi. Dan kemudian alasan kenapa akun-akun tersebut harus dikenalkan, yaitu supaya pada periode berikutnya tidak ada lagi nilai dari akun yang ada di laporan laba rugi. Hal tersebut dikarenakan akun laba rugi hanya digunakan untuk pada periode saat itu saja dan tidak berkelanjutan seperti neraca. Hingga ketika membuat jurnal atau judul di kolom laba rugi menggunakan judul 31 Desember tahun jurnal itu akan ditutup. Kemudian adalah akun-akun yang harus dibalik, yaitu yang pertama, beban yang harus dibayar, yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima, yang ketiga, beban dibayar muka, dan perlengkapan. Judulnya terdiri dari 3 baris, yaitu Salon Dewi Cantika, jurnal penutup periode Juli 2020. Kemudian kita buat kolomnya terdiri dari 5 kolom. Kolom pertama tanggal, kedua keterangan, yang ketiga referensi, yang keempat debit, yang kelima kredit. Kemudian kita mulai dengan langkah yang pertama, yaitu menutup akun pendapatan dengan cara pendapatan akun di sebelah debit dan laba rugi di sebelah kredit. Kemudian kita tulis tanggalnya, yaitu 31 Juli 2020. Kemudian pada keterangan kita tulis pendapat karena di Salon Dewi Cantika menggunakan nama akun pendapatan jasa. Kemudian kreditnya di ikhtisar laba rugi. Kemudian tinggalkan angkanya. Angkanya sebesar kertas kerja kolom laba rugi. Nah, ini kertas kerjanya. Kemudian pendapatannya yaitu 15 juta. Di sebelah debit kita tulis 15 juta. Kemudian di sebelah kredit kita tulis 15 juta juga. Ini adalah cara untuk menutup akun pendapatan. Kemudian yang kedua adalah untuk menutup akun beban. Untuk menutup akun beban, menutup seluruh akun beban dengan akun tandingan atau ikhtisar laba rugi. Kemudian debitnya adalah ikhtisar laba rugi dan kreditnya adalah beban-beban. Kita tuliskan debitnya sebesar seluruh beban atau jumlah seluruh beban. Jumlahnya yaitu Rp6.050.000 karena tertera pada kertas kerja. Kemudian kita tuliskan semua bebannya, yaitu yang pertama beban gaji. Beban gaji. Untuk beban gajinya sebesar Rp2.500.000. Untuk beban sewanya sebesar Rp100.000. Untuk beban kebersihan dan keamanannya sebesar Rp200.000. Untuk beban perlengkapan sebesar Rp2.500.000. Untuk beban penyusutan peralatan sebesar Rp500.000. Kemudian untuk beban listriknya sebesar Rp250.000. Inilah cara untuk menutup akun beban. Kemudian kita menutup laba rugi, yaitu menutup laba rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan modal. Nah, di sini dalam caranya kita
disuruh untuk menentukan laba atau ruginya dulu perusahaan. Karena di kertas kerja ada laba, maka perusahaan itu mengalami laba sebesar Rp8.950.000. Kemudian kita gunakan cara untuk menutup laba. Caranya yaitu ikhtisar laba atau rugi di sebelah debit dan modal di sebelah kredit. Lalu kita tulis labanya di sebelah debit dan di sebelah kredit juga kita tulis. Yang terakhir yaitu menutup akun privé dengan akun tandingan modal. Menutup akun privé dengan akun tandingan modal di debit, privé di kredit. Kemudian kita tentukan jumlah privénya dengan melihat kertas kerja kolom neraca. Kertas kerja kolom neraca untuk melihat jumlah privénya. Berikut kertas kerjanya. Di kertas kerja kolom neracanya, lalu kita cek privénya. Ternyata nilai privénya adalah Rp2.000.000. Lalu pindahkan ke jurnal penutup dan tuliskan di kolom debit dan di kolom kreditnya. Itulah cara untuk menutup akun privé. Kemudian selanjutnya yaitu kita jumlahkan debit dan kreditnya. Jumlah debit dari atas sampai bawah yaitu Rp30 juta dan kreditnya Rp30 juta. Hasilnya harus sama, jika tidak berarti ada kesalahan dalam pencatatan. Kemudian kita closing atau kita garis 2.